Oke, halo guys, ketemu lagi denganku Queen Tarot Semesta. 3 video kemarin kayak error deh, komennya nggak mau naik. Semoga di video kali ini komennya naik ya. Oke, kali ini kita akan reading. Temanya adalah ciri-ciri detail jodoh. Oke, ciri-ciri detail jodoh. Karena ini detail, berarti aku butuh beberapa oracle di sini buat kita, ya. Dan di sini ada 2 file. Ada 2 file di depan kamu yang merupakan ciri-ciri jodoh kamu seperti apa. BTW kalau misalkan dengar suara aku bindeng gini, ini aku masih agak masih flu banget ya. Semoga kalian bisa menikmati dan masih tetap enjoy sama konten yang aku buat di hari Minggu ini. Oke, kalau ngomongin ciri-ciri detail jodoh, kita akan baca dari file 1 di sebelah kiri dan file 2 di sebelah kanan. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak di deskripsi, udah ada kontak personnya. Bisa kontak Alfa karena maksimal pengerjaan aku 1 kali 24 jam dan maksimal 3-5 orang karena aku udah ada asisten, jadi aku bisa langsung chat ke dia. Kita lanjut aja dan tanpa basa-basi kita mulai dari file 1 dan lanjut ke file berdua. Oke. Ciri-ciri detail jodoh. Oke. Jangan skip shuffling karena aku butuh energi kalian buat reading. Oke. Kita akan baca file 1. Three of Swords. Oke. Aku taruh dulu kartu-kartunya ya. Okay. Four of Pentacles. Ten of Cups. Okay. Di sini aku bisa ngelihat jodohmu ini, ya. Dia ini orangnya punya traumatik tentang cinta, ya. Dia ada trauma tentang cinta, dia pernah punya masalah tentang cinta, atau dia pernah jatuh cinta tapi berakhir sia-sia, berakhir hubungannya tidak baik. Jadi dia pernah patah hati yang begitu dalam kalau aku lihat. Lalu sambil berjalannya waktu, dia akhirnya membuka lembaran baru, fokus kerja, fokus karir, ya. Dan dia melihat ada pertemuan antara kamu sama dia yang ngebuat dia jadi, ini dia nih orang yang aku cari selama ini, gitu. Ada Four of Pentacle. Kalau ngomongin Four of Pentacle adalah dia ngerasa kamu bisa memberikan anugerah buat dia. Di sini kalian bisa berdealing dengan Aquarius, Leo, Libra, Aquarius, Libra, Gemini juga. Sorry. Kok Leo sih? Terus ada Taurus, Virgo, Capricorn, sama Scorpio, Pisces, Cancer. Oke. Di sini terus kemudian aku ngelihat kalau ada Ten of Cups itu ada sebuah keharmonisan di dalam hubungan. Dan dia ini membutuhkan pasangan yang memang mengajaknya ke dalam hubungan yang mapan dan hubungan yang serius. Karena sekalinya dia ingin berhubungan dengan seseorang, dia pingin punya hubungan yang memang udah siap gitu, secara emosi dan secara materi. Oke.
Jadi kalau kamu adalah orang yang memang dekat sama dia, mungkin kalian bisa dibilang jodoh itu. Well sih, ada Eight of Cups. Orang yang punya ambisi banyak tentang hobi, karir, dan macam-macam. Orang yang punya mimpi juga kalau aku lihat. Kalau ngomongin Eight of Cups itu, dia tuh punya hal yang memang dia ingin lakukan di dalam hidupnya, ingin mengejar sesuatu yang dia raih mungkin saat kecil atau saat remaja dia belum bisa mendapatkan itu, tapi akhirnya dia mulai bisa mencari solusinya dengan cara pelan-pelan membuka usaha atau mencoba untuk mencari apa yang menjadi inspirasi di dalam hidup dia gitu. Banyak hal yang sedang dia kerjakan juga. Ya, saat ini kalau ngomongin Page of Swords, dia adalah orang yang berhasil keluar dari masa lalu, atau bisa dibilang dia berhasil untuk move on dari kesedihan di masa lalu dia, dan dia akan fokus pada apa yang dia capai gitu. Terus juga untuk ketemu kamu, ini sih aku lihat dalam lingkup karir dan pekerjaan. Ya, komunitas juga bisa. Saat ini dia lagi melihat peluang yang tepat buat deket sama kamu, karena sepertinya kalau misalkan sekarang dia masih pingin fokus kerja. Untuk sifat dia introvert, dan dia memang lebih memiliki dunianya sendiri, memiliki hal-hal yang memang dia sukai. Jadi dia tuh nggak terpaku pada orang lain. Jadi dia punya world dia sendiri gitu. Oke? Dan orangnya emang agak convo killer juga, jarang ngobrol juga sama orang gitu. Ini genderless, bisa cewek bisa cowok, tapi aku ngeliat dari perawakannya dia emang good looking, dan dia memang punya karismatik gitu. Dia juga seorang pemimpin dan leader yang pas buat kamu. Oke, aku lihat dia kerjaannya apa saat ini, atau apa yang sedang dia lakukan. Oke, aku butuh satu aja. Teaching. You inspire young people to learn. Oke. Ya, saat ini mungkin kerjaannya dia adalah influence. Teacher bisa juga. Terus public speaking, public figure. Intinya seseorang yang menginspirasi orang lain. Ya. Oke. Sepertinya itu aja di file 1. Aku nggak bisa nyebutin banyak soalnya nanti takutnya salah persepsi atau gimana. Tapi orang yang seperti ini adalah orang yang memang punya standar dalam sosial. Walaupun dia introvert, tapi dia masih bisa public speaking, masih bisa bertemu orang baru, dan masih bisa lebih tepatnya bisa meninfluence banyak orang gitu. Orangnya cukup belajar dari apa yang dia sukai dan apa yang dia pelajari gitu loh. Orangnya mau belajar dan ingin mencari tahu gitu. Oke, thank you file 1. Semoga ini bisa resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Oke, kita lanjut di file nomor 2. See you. Oke, ini file 2. So, kita lanjut buat file nomor 2 tentang ciri-ciri detail jodoh. Ini hanya fun reading. Balik lagi, tidak bisa 100% resonate sama kamu, tapi aku berharap ada energi kalian
yang bisa masuk ke dalam sini. Oke. Oke. Wow, kalian berdealing sama seseorang yang agak sedikit devil ya, agak sedikit apa ya, suka menggoda, suka flirty. Hehehe, ya. Dia jodoh kamu adalah orang yang memang suka flirting gitu. Ya, suka iseng-iseng godain orang, tapi nggak serius kalau aku lihat. Karena dia tipikal emang suka ya manis-manis, bermulut manis gitu. Ya, interesting. Wow. Oke, kita shuffling sambil, dan aku ngerasa dia umurnya di bawah kamu atau kamu di atas dia, atau bisa vice versa ya, ada perbedaan umur antara kamu dan orang ini. Kalau aku rasa umur tuh tidak masalah kan gitu ya. Kalau aku rasa umur zaman sekarang mah nggak masalah. Yang penting kalian harus sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling mengerti gitu. Jadi aku rasa kalau umur sih nggak, no problem ya gitu. Dan dia tipikal orang yang memiliki jiwa yang cukup suka menyendiri. Kalau aku lihat dia emang tipikal orang punya dunia sendiri. Kalau bisa dibilang kalau orang suka A dia suka B gitu. Pemikirannya cukup berbeda dari orang lain. Ya, ini genderes ya, bisa cowok bisa cewek. Dan dia orang yang mau berusaha, tipikal orang yang bisa ngerjain apapun. Kalau ngomongin magician, dia ini tipikal orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal gitu. Dan kalau aku lihat kalian berdealing sama Scorpio, Pisces, Cancer, Capricorn, terus ada Aquarius sama Leo, Sagittarius juga gitu. Saat ini dia sedang fokus mencari apa yang dia inginkan di dalam hidup. Kalau aku ngomong Seven of Cups itu kebanyakan dia ini lagi mencari pedoman yang bisa dia capai buat masa depannya. Jadi dia ini nggak mau hidupnya itu sesuai dengan apa yang orang bilang dan monoton. Dia nggak suka kehidupan yang monoton. Justru bagi dia kalau monoton itu nggak menyenangkan, nggak mengasihkan gitu. Dia malah pingin punya hubungan ya punya kehidupan yang memang bisa mengajarkan untuk dia mendapatkan challenge yang lain gitu. Orangnya suka challenge gitu. Ya, orangnya sangat suka challenge. Dan kalau misalkan dia punya problem, semuanya dia pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dia tahu tidak ada yang bisa lebih dari Allah dan Tuhan gitu. Tidak ada yang bisa lebih dari semesta ini. Ya, makanya dia itu lebih kayak pendekatannya ini kepada Tuhan gitu. Karena bagi dia hanya Tuhan yang akan bisa memberikan. Cukup spiritual orangnya, cukup spiritual, cukup agamawis, dan banyak dari mereka bekerja dalam lingkup healer, tarot reader bisa. Dan untuk perawakan good looking, kacamata ya, dan memiliki uangnya yang banyak. Ya intinya kalau ngomongin uang mah ini relatif ya, cuman dia emang adalah orang yang apa ya, bisa dibilang dia sangat suka kerja gitu, sangat suka kerja, sangat suka karir, dan orangnya cukup apa ya, perfeksionis dalam pekerjaan. Oh my god. Terus juga aku ngeliat dia ini kalau udah punya ambisinya itu bakal dia kejar. Karena dia itu kalau melakukan sesuatu nggak mau setengah-setengah. Tipikal orang yang memang straight to the point juga, dan dia pingin kalau udah menuju A, udah milih jalan A, dia bakal ngusahain bagaimanapun caranya. Wow, mantap kan? Kalau aku lihat dia orangnya cukup
paham tentang kehidupan juga. Dan of course kehidupan dia itu emang cukup rumit di dalam dirinya dia. Jadi dia ini pernah ngalamin situasi yang kecewa, sakit hati dan lain-lain, tapi bagi dia it's okay, itu adalah pelajaran hidup gitu, yang dimana emang ya itu proses pendewasaan dan lain-lain gitu. Orangnya cukup menerima dengan lapang dada. Jadi kalau kamu bertemu dengan dia, you are so lucky gitu, karena dia ini tipikal orang yang memang mau berusaha demi pasangannya juga. Orangnya cukup tidak egois dalam bertindak gitu. Saat ini kondisinya dia lagi fokus dengan mengejar karir, tapi dalam waktu dekat dia bertemu dengan kamu. Aku nggak tahu, tapi akan bertemu dalam sosial media dulu, baru kalian akan bertemu lewat real life gitu. Tapi aku lihat dari sosial media, temen dia banyak ya, banyak yang suka sama dia. Kalau aku lihat dia cukup terkenal di lingkungannya kok, karena aku bilang ada the devil kan, dia juga suka flirty, atau mungkin dia juga suka kayak ngegoda gitu. Makanya dia cukup terkenal dalam lingkungannya kalau aku bilang. Oke, aku tarik dari pekerjaan dia apa. Ini adalah caranya dia adalah yang mendekati aja ya. Aku udah bilang healer, tapi kita bisa lihat dari kartu oracle juga. Aku butuh satu, jadi aku shuffling ulang. Don't skip shuffling karena butuh energi kamu. Jangan lupa sholat ya kalau belum sholat. Nggak ada yang keluar sih, ya udah aku tarik aja satu. Oke. Yes, ada leadership, the take charge of the situation. Sih aku bilang apa, dia adalah seorang leader ya, dan dia bisa nge-influence orang banyak. Mungkin dia adalah orang yang terkenal, terus juga artis banyak kan, terus seniman, terus dia juga orang yang punya berkah dalam hidupnya. Ya, dia pekerja yang memang CEO bisa, terus juga public figure bisa. Jadi intinya aku tarik satu lagi ya, bisa dari art bisa, jadi healer bisa, intinya orang yang bisa menginfluence orang lain gitu ya. Aku tarik satu lagi, bismillah, yang bisa lebih detail ya. Support your life purpose, full support you ya. Dia juga orang yang punya support yang tinggi gitu loh, dan punya intuisi yang luar biasa. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa suka readingannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. See you guys in next video. Bye bye.